Hai, jumpa lagi dengan channel TN Gurit, channel yang setia berbagi tips dan informasi ringan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. TN Gurit Channel, sekedar berbagi tanpa menggurui. Pada video saya kali ini, saya akan mereview sebuah alat penyemprot yang biasanya digunakan untuk mencuci mobil atau motor. Alat ini biasa disebut dengan jet cleaner atau familiar juga disebut dengan alat steam mobil atau motor. Oh ya, sebelum kita lanjut, bagi yang tidak keberatan sebaiknya teman-teman subscribe dulu ya. Boleh juga kalau ngasih like, share ataupun komen. Oke, kita lanjut. Alat steam yang saya review ini baru saja saya beli. Sebelum ini saya pernah punya alat serupa tetapi performanya tidak memuaskan, boros listrik dan suaranya berisik banget. Udah gitu sering rusak dan beberapa kali harus mondar-mandir ke tukang servis. Singkat kata, barang tersebut akhirnya harus saya relakan untuk dikasih ke temen. Gak usah lama-lama, ini barang yang akan kita review. Kita unboxing ya. Inilah penampakannya dalam kemasan kardus yang didominasi warna putih dan kuning. Ada gambarnya orang lagi nyemprot-nyemprot. Dan boleh nyebut mereknya ya. Mereknya Maestro, serinya HPW40A. Ini tidak dalam rangka endorse atau ngiklan ya, tapi saya emang bener-bener tertarik dengan alat ini. Mari kita buka boxnya. Setelah terbuka, yuk kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ini kelihatan bodi mesin atau motornya dibalut casing warna kuning. Yang pertama kita keluarkan, ini plastik yang fungsinya untuk mendorong atau menarik mesin agar bisa dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. Kemudian ada selang warna hitam, ini panjangnya sekitar 5 meter. Kemudian ada kabel power yang terhubung ke listrik, warnanya hitam juga, panjangnya juga sekitar 5 meteran. Model alat ini cukup lucu, mirip mobil-mobilan karena dilengkapi dengan dua roda besar di belakang yang bisa dibongkar pasang dan satu roda kecil di depan. Ada juga tabung yang fungsinya kalau tidak salah sebagai tempat cairan pembersih. Kemudian pastinya ada juga manual book dan kartu garansi. Dan bagian yang cukup penting adalah gagang penyemprot atau stick. Oh ya, stick ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian pangkal. Ini mirip pistol yang ada pelatuknya. Pelatuk ini yang kita gunakan untuk menyemprot atau menghentikan semprotan. Kemudian ada 3 pipa yang bisa disambung dan bisa dilepas sesuai kebutuhan. Kita bisa gunakan stick ini dengan memanfaatkan semua 4 pipa yang disambung. Kalau semua sambungan dipasang, bentuknya jadi kayak senapan laras panjang. Atau bisa juga kita gunakan cukup 2 sambungan, dan bahkan cuma 1 sambungan aja juga bisa. Cara nyambungnya cukup mudah, tinggal memasukkan pangkal pipa ke ujung pipa lainnya dan sedikit memutar. Sampai di sini semuanya bisa kita baca pada manual booknya. Dan persiapan sebelum pemakaiannya juga cukup mudah. Kita sediakan selang, panjangnya suka-suka kita sesuai kebutuhan. Yang jelas jangan kurang dari 2 meter. Yuk kita coba alat ini. Pertama, satu sisi selang kita pasang di keran air, lalu sisi lain kita pasang di bagian mesin. Masangnya juga cukup mudah, tinggal masukin ke lubang di samping mesin. Setelah itu kita pasang selang penyemprot. Ini bawaan dari pabrik. Selang ini menghubungkan antara stick dengan mesin.
Caranya mudah, tinggal pasang saja. Satu sisi selang dipasang pada stick dan sisi lainnya dipasang pada mesin. Setelah semua siap, kabel power kita colokin di stop kontak listrik. Terus keran air kita buka. Setelah itu kita pencet tombol on yang berada pada sisi belakang mesin. Nah, alat ini sudah siap kita gunakan untuk nyemprot apa aja. Cara nyemprotnya tinggal menarik pelatuk yang ada di pangkal stick. Ketika pelatuk ditarik, listrik akan menyala otomatis dan air akan keluar. Kalau pelatuk kita lepas, otomatis listrik akan putus dan semprotan akan terhenti. Daya semprot alat ini kuat sekali. Pada boxnya sih tertulis tekanan mencapai 80 max bar. Air yang keluar bisa dibuat lurus dan bisa juga dibuat memecah ala salju. Jika dibuat lurus, jangkauan semprotannya bisa mencapai 10 meteran. Hati-hati ya, semprotan air ini akan terasa sakit jika mengenai anggota badan. Lebih-lebih jangan sampai kena mata, fatal akibatnya. Kalau untuk nyemprot bagian bawah mobil sih good banget ya. Mudah banget merontokkan kotoran-kotoran di bagian bawah yang sulit dijangkau. Sekarang review saya tentang alat ini. Yang pertama, tekanan atau daya semprotnya jelas oke banget. Yang kedua, alat ini didesain hanya bisa digunakan dengan air yang mengalir dari keran. Tidak bisa nyedot air yang berhenti, misalnya air dalam bak. Alat ini didesain hanya memiliki daya dorong, tidak memiliki daya hisap. Keuntungannya, daya listrik yang dibutuhkan menjadi tidak terlalu besar. Alat ini hanya memerlukan daya listrik 500 watt. Alat sejenis pada kelas yang sama bisa mencapai 750 hingga 1000 watt karena memang didesain mempunyai daya dorong dan daya hisap. Kalau pakai alat yang memerlukan daya listrik di atas 750 watt, sedang listrik di rumah kita dayanya hanya 900 watt, siap-siap matiin peralatan listrik lainnya di rumah, baru bisa menggunakan alat itu. Yang saya suka dari alat ini adalah suaranya tidak terlalu berisik ketika digunakan. Beda dengan alat sejenis milik saya sebelumnya, mungkin karena alat ini tidak dilengkapi komponen penghisap air ya. Menurut saya pribadi sih alat ini recommended buat yang pengen nyari keringat atau pengen berhemat atau lagi males ke tempat cucian umum, bisa nyuci kendaraan sendiri di rumah. Demikian video ulasan singkat dari channel TN Gurit, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.